Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah Harsamuda. Saya berkuliah di Universitas Islam 45 Kota Bekasi. Saya dari Fakultas Komunikasi Sastra dan Bahasa di jurusan Sastra Inggris angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil laporan praktik kuliah lapangan saya atau PKL selama di Radio Dakta Bekasi. Sebelum lanjut, saya akan membacakan daftar pemaparan PKL. Yang pertama, sejarah Radio Dakta Bekasi. Yang kedua, visi dan misi. Yang ketiga, durasi PKL. Yang keempat, kegiatan PKL. Yang kelima, capaian pembelajaran PKL. Yang keenam, tantangan dan peluang. Baik, Radio Dakta Bekasi yang memiliki nama asli PT Radio Nada Komunikasi Utama, Radio Dakta yang ada di saluran 107 FM. Radio ini terletak di Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 77, Bekasi 17112, Jawa Barat. Radio ini adalah salah 3 dari radio resmi di Bekasi: Radio Dakta, Radio El Gangga, dan Radio Gaya. Nah, radio ini berdiri sejak tanggal 27 Maret 1992. Radio ini dulunya berawal dari keinginan Bapak yang bernama Haji Iman Lubis. Dia adalah seorang pemilik PT Jawa Motors yang bercita-cita ingin membangun radio dengan tujuan menyebarkan informasi dan dakwah di tengah padatnya masyarakat. Pada awal 1991, beliau membeli izin Radio Famors yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Setelah melakukan administrasi dan proses persiapan teknis, dipindahkan izin penyiarannya ke wilayah Bekasi dengan tujuan agar daya pancarannya bisa sampai ke area Jabodetabek. Dalam perjalanannya, Radio Dakta Bekasi mengalami beberapa format perubahan nama. Yang pertama, Radio Sahabat Wanita, kemudian Radio Keluarga, sampai hari ini dari tahun 2005 menjadi Radio Dakta Bekasi. Dan Radio Bekasi hingga kini menjadi radio yang memberikan informasi dan menjadi wadah bagi masyarakat khususnya Kota Bekasi untuk mendapatkan info-info terupdate mengenai lalu lintas, perakiraan cuaca, dan lain-lain. Kemudian ada visi dan misi. Visi menjadi media informasi dan pembelajaran terbaik di Indonesia yang bernafaskan Islam dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Misi yang pertama, menyuarakan dan memperjuangkan kebenaran dan keadilan sesuai ajaran Islam. Yang kedua, membangun image sebagai radio pemersatu umat Islam. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Yang terakhir, membangun komunitas yang produktif, kreatif, dan mandiri secara menyeluruh. Dan Radio Dakta mempunyai moto yaitu bijak dan cerdas. Kemudian, durasi PKL selama saya di sana terhitung dari tanggal 3 Februari sampai tanggal 28 Februari 2020, kira-kira selama 1 bulan. Saya diberikan waktu dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 9 pagi sampai jam 2 siang, dan di hari Sabtu dan Minggu saya diliburkan. Kemudian kegiatan selama PKL, saya di sana ditempatkan di bidang redaksi atau editor bersama teman-teman. Yang pertama, tugasnya menerjemahkan teks berita dari luar negeri. Biasanya saya diberikan dari website CNN atau bbc.com, kemudian diubah ke bahasa Indonesia. Yang kedua, broadcast dan follow up berita ke akun sosial media Radio Dakta, ada Facebook dan Twitter. Kemudian saya mencari intisari dan membuat berita Islami, sumbernya dari YouTube dan website. Dan pada tanggal 11 Februari saya diminta untuk mendata partisipasi
pendonor darah di area Bekasi dan sekitarnya. Jadi ada satu program yaitu donor darah. Ini rutin diadakan per 3 bulan di Radio Dakta. Capaian pembelajaran PKL yang saya dapatkan di sana, meneliti dan menganalisa berita tentang kebenarannya. Itu artinya kita harus benar-benar teliti dan tahu berita itu benar atau tidak. Makanya kita jangan cari hanya dari satu sumber, kita harus cari dari banyak sumber, kemudian mencocokkannya apakah benar atau tidak, kemudian menerjemahkan berita dengan baik dan benar, mengetahui cara penggunaan bahasa dan struktur kalimat, tanda baca yang tepat, pemilihan kata dan kalimat, dan yang terakhir komunikasi dan koordinasi antar tim. Tantangan dan peluang. Tantangan yang saya dapatkan ketika di sana, betul, memilih dan menggunakan struktur kalimat, penggunaan bahasa ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita diberikan berita oleh reporter dari luar, hasil report mereka, kita masih harus baca dan telaah apakah beritanya memang sudah benar-benar seperti ini atau masih harus dikoreksi. Dan ketika kita editing pun sebelum dipublish kita harus cek beberapa kali supaya akhirnya tidak terjadi typo ataupun makna yang kurang tepat, supaya nanti akhirnya masyarakat bisa membaca dan mengerti tentang berita tersebut. Kemudian peluang. Sebagai mahasiswa sastra Inggris tentunya memiliki peluang yang sangat besar karena mahasiswa di sana nantinya dituntut untuk bisa berpikir cepat dan tepat. Kemudian mereka juga harus memberikan ide-ide cemerlang. Apalagi bidang ini sangat cocok dengan mereka yang senang di dunia editing. Jadi mereka bisa mengasah skill dan kemampuan mereka di sana nantinya. Sekian, terima kasih. Itu saja dari saya yang saya dapatkan dari laporan praktik kuliah lapangan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.